Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang penting banget, yaitu strategi jitu mengelola keuangan rumah tangga. Siapa di sini yang sering merasa gaji habis sebelum waktunya atau malah sering berantem sama pasangan gara-gara masalah duit? Nah, video ini pas banget buat kamu. Kita bakal kupas tuntas tips dan trik jitu biar keuangan rumah tangga kembali sehat dan hubungan rumah tangga menjadi harmonis. Masalah umum dalam keuangan rumah tangga yaitu tentang uang. Sebelum kita bahas solusinya, yuk kita kenali dulu beberapa masalah umum yang sering dihadapi dalam mengelola keuangan rumah tangga. Pertama, ada gaji pas-pasan, tapi pengeluaran segunung. Kebutuhan hidup memang makin banyak, sementara gaji gak naik-naik. Tentu bikin jadi masalah. Kemudian susah nabung. Niat nabung sih ada, tapi kok ya susah banget. Selalu habis saja uang yang ada. Kemudian boros dan impulsif. Duh, siapa nih yang suka kalap kalau dia diskonan? Hati-hati, kebiasaan impulsif bisa bikin keuangan berantakan. Kemudian gak punya dana darurat. Tiba-tiba ada aja kebutuhan mendesak. Malah bingung cari pinjaman. Kemudian investasi, apa itu? Banyak yang masih gak paham tentang ini. Padahal penting banget buat masa depan. Masalah keuangan dalam rumah tangga memang seringkali menjadi sebuah hal yang menakutkan. Gaji yang terasa pas-pasan sementara kebutuhan hidup terus meningkat bisa membuat kepala pusing sekali. Belum lagi godaan gaya hidup dan keinginan yang tak ada habisnya membuat menabung menjadi misi yang hampir mustahil. Kebiasaan impulsif seperti belanja tanpa rencana atau tergoda diskon besar-besaran juga bisa menjadi jebakan yang membuat keuangan berantakan. Di sisi lain, banyak keluarga yang belum memiliki dana darurat untuk menghadapi kejadian tak terduga, seperti sakit atau kehilangan pekerjaan karena PHK. Padahal dana darurat sangat penting sebagai bantalan finansial agar tidak terjebak dalam hutang. Tak hanya itu, banyak juga yang masih awam dengan dunia investasi. Padahal investasi merupakan salah satu kunci untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti membeli rumah, mempersiapkan pendidikan anak sampai kuliah, dan lain sebagainya. Kurangnya pengetahuan dan perencanaan keuangan yang matang inilah yang seringkali menjadi akar permasalahan keuangan dalam rumah tangga. Kemudian mari kita bahas. Jangan panik, kita punya solusinya. Simak strategi jitu berikut ini. Pertama, buat anggaran bulanan. Membuat anggaran keuangan keluarga mungkin terdengar rumit dan membosankan, tapi percayalah, ini adalah salah satu langkah krusial untuk mencapai keuangan yang sehat dan tujuan finansial keluarga. Bayangkan anggaran keuangan seperti sebuah peta yang memandu perjalanan kita, keuangan keluarga kita ke arah tujuan. Dengan peta yang jelas, kita tahu kemana uang kita mengalir dan bagaimana mengelolanya dengan bijak. Langkah pertama adalah mencatat semua sumber pemasukan, mulai dari gaji, bonus, hingga penghasilan tambahan yang kita punya. Selanjutnya, catat semua pengeluaran, baik yang rutin seperti tagihan listrik dan cicilan, maupun pengeluaran tidak terduga seperti biaya perbaikan rumah. Kemudian setelah mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, kini saatnya mengelompokkan pengeluaran berdasarkan kategori. Misalnya kebutuhan pokok, transportasi, hiburan, dan lain-lain. Pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah hal-hal esensial yang harus dipenuhi. Sementara seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan, keinginan adalah hal-hal yang bersifat tambahan dan bisa ditunda seperti liburan atau iPhone terbaru. Maka dari itu, prioritaskan pengeluaran untuk kebutuhan pokok, lalu alokasikan dana untuk kebutuhan lainnya sesuai dengan kemampuan. Jangan lupa untuk selalu menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan dan investasi. Idealnya sisihkan minimal 20% dari total pendapatan kamu. Gunakan aplikasi atau spreadsheet Excel untuk memudahkan pencatatan dan pemantauan anggaran. Yang terpenting adalah lakukan evaluasi secara berkala untuk melihat apakah anggaran sudah sesuai dengan kondisi keuangan keluarga atau perlu penyesuaian lagi. Dengan membuat anggaran keuangan yang realistis dan disiplin dalam menjalankannya, keluarga dapat mencapai tujuan finansial dengan lebih mudah dan terhindar dari masalah keuangan. Selanjutnya, terapkan aturan keuangan 50-30-20. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, hiburan, shopping, dan lain-lain, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Metode 50-30-20 adalah strategi mengatur keuangan yang simpel dan efektif. Cocok untuk siapa saja, terutama bagi yang baru mau mulai belajar mengelola keuangan. Prinsipnya mudah saja, yaitu membagi pendapatan bulanan ke dalam 3 pos pengeluaran utama. 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan pribadi, 20% untuk investasi dan tabungan. Dengan menerapkan metode ini, kita bisa lebih mudah mengelola pengeluaran dan memastikan ada alokasi dana untuk masa depan. Alokasi 50% untuk kebutuhan pokok mencakup semua pengeluaran esensial yang dibutuhkan untuk hidup sehari-hari. Ini termasuk biaya makan, tempat tinggal,
tagihan listrik, air, transportasi, biaya pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Pastikan kebutuhan pokok terpenuhi dengan baik sebelum mengalokasikan dana ke pos lainnya. Jika pos kebutuhan pokok melebihi 50%, cobalah untuk mengevaluasi dan mencari cara untuk menghemat pengeluarannya. Misalnya dengan mengurangi jajan di luar atau mencari alternatif transportasi yang lebih murah. Selanjutnya, 30% dari pendapatan dialokasikan untuk keinginan pribadi seperti hiburan, hobi, belanja, liburan, dan gaya hidup. Ini adalah pos yang lebih fleksibel dan bisa disesuaikan dengan minat dan kondisi keuangan masing-masing. Jika ada sisa dana dari pos kebutuhan pokok, boleh saja menambahkannya ke pos keinginan. Namun ingatlah untuk tetap bijak dan tidak berlebihan dalam memenuhi keinginan. Terakhir, 20% dari pendapatan wajib dialokasikan untuk tabungan dan investasi. Tabungan untuk dana darurat dan tujuan jangka pendek, sedangkan investasi untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti dana pensiun atau membeli rumah. Dengan konsisten menyisihkan 20% setiap bulannya untuk masa depan, kita bisa lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan dan meraih tujuan finansial dengan lebih mudah. Kemudian jangan lupa sisihkan dana darurat, idealnya 3-6 kali pengeluaran bulanan. Simpan di tempat yang mudah diakses tapi aman. Dana darurat itu ibarat payung saat hujan deras, melindungi kita dari kebasahan saat badai finansial menerjang. Kehilangan pekerjaan, sakit mendadak, atau kerusakan rumah yang membutuhkan perbaikan besar adalah contoh kejadian tak terduga yang bisa mengguncang keuangan keluarga. Tanpa dana darurat, kita bisa terjebak dalam hutang atau terpaksa menjual aset berharga. Oleh karena itu, menyisihkan dana darurat adalah langkah penting dalam perencanaan keuangan keluarga yang bisa memberikan rasa aman dan ketenangan dalam menghadapi masa depan. Lalu bagaimana cara menyisihkan dana darurat? Mulailah dengan menentukan target jumlah dana darurat. Kebutuhan setiap keluarga berbeda-beda. Namun umumnya disarankan untuk memiliki dana darurat minimal 3-6 kali pengeluaran bulanan. Jika memiliki tanggungan keluarga atau kondisi kesehatan yang rentan, jumlah dana darurat perlu lebih besar lagi. Setelah menentukan target, buatlah anggaran khusus untuk dana darurat dan sisihkan secara rutin setiap bulannya. Sama seperti membayar tagihan wajib, jadi perlu konsisten. Sisihkan dana darurat di instrumen yang aman, mudah diakses dan liquid, seperti rekening tabungan terpisah atau reksadana pasar uang. Hindari menyimpan dana darurat di instrumen investasi yang fluktuatif atau sulit dicairkan dalam waktu singkat. Yang terpenting adalah konsistensi dalam menyisihkan dana. Mulailah dari nominal kecil terlebih dahulu dan tingkatkan secara bertahap seiring bertambahnya pendapatan. Ingat, menyiapkan dana darurat bukanlah pilihan tetapi kebutuhan. Dengan memiliki dana darurat, kita bisa lebih tenang dan siap menghadapi berbagai tantangan finansial di masa depan. Kemudian selanjutnya mulailah berinvestasi. Membangun masa depan yang cerah untuk keluarga kecil tentu menjadi impian setiap pasangan. Salah satu langkah penting untuk mewujudkannya adalah dengan berinvestasi. Investasi bukan hanya tentang menghasilkan keuntungan, tetapi juga tentang melindungi aset dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Bagi keluarga kecil yang baru memulai, investasi dapat menjadi langkah awal yang baik untuk mencapai tujuan finansial, seperti membeli rumah, dana pendidikan anak, atau mempersiapkan masa pensiun dengan baik. Namun memulai investasi seringkali terasa membingungkan. Banyak pertanyaan muncul mulai dari instrumen investasi apa yang cocok, berapa modal yang dibutuhkan, hingga bagaimana cara mengelolanya. Jangan khawatir, memulai investasi tidak serumit yang dibayangkan. Langkah pertama adalah menentukan tujuan keuangan keluarga. Apakah ingin membeli rumah dalam 5 tahun atau mempersiapkan dana pendidikan anak dalam 15 tahun mendatang? Tujuan yang jelas akan membantu dalam memilih jenis investasi yang tepat. Selanjutnya, kenali profil resiko keluarga kamu. Apakah termasuk tipe yang berani mengambil resiko tinggi untuk mendapat nilai turun yang tinggi, atau lebih memilih investasi yang aman dan stabil? Setelah itu, pelajari berbagai instrumen investasi yang tersedia seperti reksadana, saham, obligasi, emas, atau properti. Pilihlah instrumen yang sesuai dengan tujuan dan profil resiko yang sanggup kamu tanggung dan kemampuan finansial keluarga. Jangan ragu untuk memulai dengan modal kecil dan konsisten untuk mempelajarinya terlebih dahulu. Saat ini sudah banyak platform investasi online yang memudahkan kita berinvestasi dengan modal terjangkau. Manfaatkanlah teknologi dan informasi yang tersedia untuk belajar dan mengembangkan pengetahuan investasi. Yang terpenting adalah memulai sedini mungkin dan konsisten. Semakin awal memulai, semakin besar potensi keuntungan yang bisa diperoleh di masa depan. Dengan berinvestasi secara bijak, keluarga kecil dapat membangun fondasi keuangan yang kokoh dan kuat untuk mewujudkan impian masa depan. Lantas selanjutnya, komunikasi terbuka dengan pasangan. Komunikasi adalah kunci dalam setiap hubungan, terutama dalam hubungan suami istri.
Komunikasi yang sehat dan efektif dapat memperkuat ikatan, membangun kepercayaan, dan mencegah kesalahpahaman. Salah satu bentuk komunikasi yang penting dalam hubungan pernikahan adalah komunikasi asertif. Komunikasi asertif merupakan kemampuan untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan kebutuhan secara jujur dan terbuka, tanpa menyerang atau merendahkan pasangan. Dengan berkomunikasi secara asertif, kita dapat menyampaikan pesan dengan jelas, mendengarkan pasangan dengan empati, dan mencari solusi bersama atas permasalahan yang sedang dihadapi. Komunikasi asertif dalam hubungan suami istri melibatkan beberapa aspek penting. Pertama, kejujuran dalam menyampaikan perasaan dan pikiran. Sampaikan apa yang Anda rasakan dan inginkan dengan jelas dan tegas, tanpa terbelit-belit atau menyalahkan. Kedua, dengarkan secara aktif. Berikan perhatian penuh saat pasangan berbicara, coba pahami perspektifnya, dan tunjukkanlah empati. Ketiga, penggunaan bahasa tubuh yang sesuai. Jaga kontak mata, ekspresi wajah, dan nada suara agar pesan tersampaikan dengan baik. Keempat, menghormati pendapat pasangan meskipun berbeda. Ingatlah bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpendapat dan merasa didengar. Maka dari itu, dengan menerapkan komunikasi asertif, pasangan dapat menciptakan sebuah lingkungan yang aman dan nyaman untuk berbagi dan menyelesaikan masalah bersama. Komunikasi yang terbuka dan jujur dapat mencegah timbulnya konflik keluarga yang berlarut-larut dan memperkuat ikatan emosional antar suami istri. Ingatlah, komunikasi adalah sebuah proses berkelanjutan dan membutuhkan kesadaran dan komitmen dari kedua belah pihak. Kemudian evaluasi berkala untuk menjaga kebutuhan rumah tangga. Membangun dan menjaga keutuhan rumah tangga adalah impian dari setiap pasangan. Dalam Islam, pernikahan merupakan sebuah ikatan suci yang menyatukan dua individu dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Psikologi juga menekankan pentingnya keharmonisan dalam rumah tangga bagi kesehatan mental dan emosional individu, serta perkembangan optimal anak. Untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan utuh, diperlukan upaya bersama dari seorang suami dan istri dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ajaran Islam dan prinsip-prinsip psikologis. Salah satu fondasi utama dalam menjaga keutuhan rumah tangga adalah komunikasi yang efektif. Islam mengajarkan pentingnya musyawarah dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan permasalahan. Suami dan istri hendaknya saling mendengarkan, menghargai pendapat, dan mencari solusi bersama dengan kepala dingin. Psikologi juga menekankan pentingnya untuk komunikasi asertif, yaitu kemampuan untuk mengekspresikan diri secara jujur dan terbuka tanpa menyerang atau merendahkan pasangan. Komunikasi yang baik akan menciptakan keintiman, mencegah kesalahpahaman, dan menumbuhkan rasa saling percaya antar sesama. Selain komunikasi, saling menghargai dan menerima perbedaan juga merupakan faktor krusial dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Setiap individu memiliki kepribadian, latar belakang, dan kebiasaan yang unik. Islam mengajarkan untuk saling menutupi kekurangan dan menonjolkan kelebihan pasangan. Psikologi juga menekankan pentingnya empati dan toleransi dalam menjalin hubungan. Dengan menghargai perbedaan dan fokus pada kebaikan pasangan, kita dapat menciptakan suasana yang harmonis dan menghindari konflik yang tidak perlu dalam rumah tangga. Komitmen dan tanggung jawab adalah pilar penting lainnya dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Maka dari itu, Islam menekankan pentingnya menjaga amanah pernikahan dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Suami bertanggung jawab menafkahi keluarga, sedangkan istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan mendidik anak. Psikologi juga menekankan pentingnya komitmen dalam membangun hubungan yang langgeng. Komitmen dan tanggung jawab yang kuat akan menciptakan rasa aman, stabilitas, dan kebahagiaan dalam rumah tangga. Terakhir, jangan lupa untuk selalu menjaga romantisme dalam rumah tangga. Islam menganjurkan suami istri untuk saling mencintai, menyayangi, dan memperhatikan satu sama lain kebutuhannya. Psikologi juga menekankan pentingnya kasih sayang, sentuhan fisik, dan apresiasi dalam menjaga kehangatan hubungan. Maka dari itu, luangkanlah waktu khusus bersama pasangan, berikan pujian dan hadiah, serta lakukan aktivitas yang menyenangkan bersama. Dengan menjaga hubungan harmonis, rumah tangga akan terasa lebih hidup dan bahagia. Ingat, kunci sukses mengelola keuangan rumah tangga adalah disiplin, konsisten, dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Yuk terapkan strategi tadi dan raih impian keuanganmu bersama keluarga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini untuk tips-tips keuangan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Andi Setiawan, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.